Shalom saudara sekalian. 8 bulan yang lalu kita ketemu tanggal 9 bulan 7 tempat ini. Dan kita terus berjalan masuk ke 2015, menantikan Tuhan datang segera. Senang sekali memasuki 2015, ini sudah bulan yang ketiga. Dan Anda sudah menyaksikan 3 peristiwa langit. Masih ingat cerita mengenai gerhana matahari, gerhana bulan? Tanggal 20 Maret kemarin, gerhana matahari total terjadi yang dapat dilihat di Timur Tengah dan Eropa. Indonesia nggak kelihatan. Ucap syukur aja. Karena begini, kitab Sukah, dari buku Talmud, kitab Sukah 29a menulis, bangsa manapun yang melihat gerhana matahari akan mengalami musibah. Indonesia nggak lihat tuh? Kita aman. Kita aja. Nanti tanggal 4 nih, tanggal 4 Sabtu minggu depan akan ada gerhana bulan total di Timur Tengah lagi. Jadi ini adalah rangkaian dari tahun lalu sampai tahun ini. Ada 6 kali peristiwa alam, yaitu adalah 4 kali gerhana bulan total. Di tahun kemarin ada 2 kali, dan di tahun ini ada 4 kali. Jadi 4 dengan 2, ini tahun lalu 2 gerhana bulan total 2 nih. Anda tahu akibatnya setelah ini? Israel ribut sama Palestina, 2100 Palestina mati, 96 Israel meninggal. Setelah gerhana bulan yang ini, Anda tahu ISIS mulai merebak kemana-mana, dan 4 rabi Yahudi dibunuh di sinagog. Ada bilang, dibunuh? Biasa pak. Tolong ngerti, rabi itu kalau di kita kelasnya gubernur. Jadi tinggi sekali tingkatnya. Nah tahun ini ada 4. Kita sudah masuk di sini, gerhana matahari, tanggal 4 nanti gerhana bulan. Peristiwa apa yang terjadi? Siap-siap untuk datangnya sebuah krisis ekonomi besar. Siap-siap. Tapi jangan khawatir. Kita berkata Mazmur 91. 1000 rebah sebelah kanan, sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak menimpa hidup kita. Aminnya sudah stres. Nah, nanti kita lihat ibadah kedua untuk krisis ini. Oke. Haniko sampaikan dengan jelas mengenai tahun ini, tahun pelipat gandaan mujizat. Tetap bersama saya, pelipat gandaan mujizat. Kata mujizat jangan diartikan dengan gaya gereja dan Kristen kadang-kadang mengartikan mujizat sebagai hal yang positif secara tubuh, yaitu adalah kalau mata buta celik, kalau klep jantung bocor, pulih, ginjal rusak pulih, itu namanya mujizat. Tolong ngerti, mujizat di Alkitab tidak selalu bernuansa positif secara tubuh, tapi juga negatif secara tubuh. Contoh ya, kitab Joel 2:31. Maka aku Tuhan akan membuat mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Kata mujizat menggunakan kata mofet dalam bahasa Ibrani. Mujizat di bumi ada 3. Yang pertama adalah darah, api, gumpalan asap. Darah itu aniaya, api itu kerusuhan, gumpalan asap itu perang. Saya mau tanya, enak gak? Nggak enak. Tapi itu juga mujizat. Jadi mujizat itu bisa bernuansa positif secara tubuh dan nuansa negatif secara tubuh. Bukan secara roh ya, secara tubuh. Jadi kata mujizat itu benar sekali yang Anda sampaikan. Pelipat gandaan mujizat akan dibarengi dengan pelipat gandaan goncang. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau ini jangan ikut demo. Ini kan bensin naik lagi. Jangan, udah relakan saja. Semakin nih Gorontalo tadi pagi goncang. Tapi tidak ada tsunami di situ. Ini goncangan terus jalan. Tapi jangan khawatir, inilah tanda Tuhan datang segera. Lukas 2 kita lihat, ayat 21. Lukas 2:21. Kenapa saya mau cerita ini? Ini situasi yang anak Tuhan mungkin akan hadapi di tahun ini. Dan ketika genap 8 hari, saya nggak mau bicara soal Natal yang sudah lewat ini 3 bulan lalu. Jadi ini sering dikhotbahkan dalam Natal, tapi beda urusannya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama siapa? Yesus. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Ngomong-ngomong sebentar. Udah lama gak ketemu, jangan khotbah dulu, ngobrol dulu. Pernah bertanya nggak dalam hati Anda? Pernah punya pikiran yang agak iseng nggak dalam hidup Anda? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab dan juga nggak perlu dicari alasannya, tapi ini kadang-kadang muncul dalam hati. Pernah berpikir nggak Bapak Ibu? Hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia yang dipakai besar-besar
3 besar lah. Orang Jawa semua. Pernah mikir nggak? Nggak ya? Nggak ya? Tapi orang surga? Iya saya. Nggak, ini nggak ada hubungannya sama sama kesukuan apa. Ini cuma iseng-iseng, ini aja iseng-iseng. Pertanyaan dalam hati yang nggak perlu dijawab. Pernah berpikir nggak? Bahwa hamba Tuhan besar di Indonesia itu mayoritas orang Jawa. Gembala pembina Anda? Saya Tuhan, saya orang surga, lahir Jawa. Saya mau beritahu, ada kemungkinan jawabannya ini. Kok bisa gitu? Ayat ini. Baca lagi. Ia diberi nama siapa? Namanya disebut oleh malaikat sebelum. Orang Jawa nggak pernah memanggil nama Yesus. Orang Jawa ngomongnya Yesus. Nah, kalau Yesus itu orang Jawa yang selama dia. Dengar ya, khotbah belum mulai nih. Ini ngobrol dulu. Yesus. Menurut saya ya, pengucapan Yesus itu yang paling pas sama nama aslinya. Menurut saya. Nama saya ini Aruna. Orang panggil saya Baruna lah, Taruna, Arwana, kurang ajar semuanya. Jadi kalau ada orang nyebut nama saya tepat, itu saya senangnya bukan main, saya berkati dalam hati. Shalom Pak Aruna, berkati Tuhan. Gitu. Gini, masih ingat nggak Musa? Satu hari Firaun perintahkan bunuh semua anak laki-laki. Hari itu ada orang namanya Amran. Orang itu orang Yahudi yang ada di Mesir. Dan dia harus bunuh anak laki-laki yang baru lahir, usia baru 3 bulan. Ini bayi, waduh cantik, putih, bagus nih bayi, ganteng ini. Disuruh bunuh. Dan gak ada pilihan, karena ini perintah, kalau enggak keluarga mati semua. Jadi maminya langsung stres, Jochebed maminya. Kemudian diambil tuh bayi cantik itu, ditaruh di sebuah peti tergala-gala, kasih tergala-gala, dilarung di sebuah sungai. Dan pada siang itu, kakak perempuannya, Miriam, ngeliat dari jauh. Dan ada seorang putri bersama rombongannya, putri Firaun. Datang masuk untuk mandi, dia lihat, waduh ada peti. Dia buka, nauzubillah min dzalik. Ini ada anak bayi, cantik, putih, mengkilat. Dia berkata, ini pasti anak orang Ibrani. Diangkat tuh bayi dan diberikan nama. Salah semua tuh. Siapa namanya? Kalau Anda bilang Musa, berarti orang Indonesia tuh. Moses itu Inggris. Dan saya mau tanya, putri Firaun tuh orang mana? Mesir. Nggak mungkin pakai nama Inggris dong. Moshe Ibrani, nggak mungkin. Panggilannya Moseus. Itu nama Mesir itu. Bapak Ibu, penampilan Anda kulit gelap, mata besar, rambut ikal. Kalau Anda diambil anak diadopsi sama Babah Alyong, nama Anda berubah jadi Acong. Ngerti ya? Nama Anda tergantung bapak Anda. Iya toh? Ini kan yang anak muda sekarang namanya Inggris semua nih. Bapaknya bule pasti. Ini Ibu Budi, nggak laku sudah. Ini Ibu Bernard. Udah berubah sekarang. Nah, namanya Moseus. Mo itu air, Zeus diambil, diselamatkan, drown from the water, diambil dari air, Moseus. Setelah dia besar, dia tahu dia orang Ibrani. Dia dipanggil orang Ibrani, namanya diubah menjadi Moshe. Karena waktu dia kecil namanya Moseus. Nah, saya mau tanya sekarang. Satu hari dia besar, disuruh Tuhan untuk bebaskan orang Israel dari Mesir. Bebaskan orang Israel dari Mesir. Oke bos, kata Moshe, Musa. Kalau begitu, nanti kalau orang Israel tanya sama aku, yang nyuruh kamu siapa? Moshe tanya, Tuhan, namamu siapa? Kan gitu. Tuhan bilang, aku ya aku. Suruh. Ya aku yang ngerti, aku ya aku. Namamu siapa? Aku ya aku. Musa stres tuh. Tuhan bilang, Asher, nama Tuhan itu J. Titik sudah. Anda dan saya nggak pernah ngerti nama Tuhan. Siapa? Contoh. Anda, abang siomay lewat. Anda panggil gini, siomay, datang nggak? Namanya Tarjo. Kenapa dia datang? Ada tukang ojek. Ojek, datang nggak? Namanya Sastro. Tapi yang pasti dia mau dipanggil dengan nama itu kan.
Saya ada tukang, satu teman saya kirim saya tukang dari rumah saya. Kerjanya bagus sekali. Saya bilang sama istri saya, itu tanya tukang itu. Tanya namanya, tanya nomor teleponnya. Orangnya bagus, kerjanya rajin sekali dan hasilnya bagus. Saya mau minta dia bantu saya terus. Istri tanya sama dia, Mas, ya Bu, Bapak nanya, namanya siapa? Gendut. Siapa Mas? Gendut. Maaf Mas, siapa ya Mas? Gendut Bu. Oh makasih. Ketemu saya. Sayang, itu aku yang nggak dengar, apa dia yang salah? Kamu coba tanya sama dia, namanya siapa? Saya datang, Mas, sinten jenenge? Siapa namamu? Gendut Pak. Oh ya sudah, memang nggak salah. Ternyata namanya bukan Gendut, tapi dari kecil dipanggil. Anda nggak pernah tahu nama Tuhan siapa? Kita nggak pernah tahu nama Tuhan siapa. Pokoknya Tuhan mau dipanggil pakai nama Yesus. Titik sudah. Gitu? Pokoknya Tuhan bilang namanya selesai, sudah. Selesai. Kita akan tahu nanti, waktu kita ketemu sama Tuhan, Alkitab berkata, beberapa orang akan diberikan sama Tuhan, sebuah batu bertuliskan nama Allahku. Itu rahasia hanya bagi yang tahu. Selesai Tuhan. Jadi namanya adalah Berapa kita mengerti? Nama Yesus, itu bahasa Mesir Paleo Hebrew yang paling tua, namanya Jesus. Tuhan. Sos menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Jesus. Mirip orang Jawa, Yesus. Mirip. Tuhan senang karena orang Jawa paling mirip ucapannya sama nama Tuhan. Dipromosikanlah orang Jawa. Ada yang bilang, oh gitu, tetap. Wah, jangan sembung bawa labu. Nggak nyambung Bu. Terus. Nah ini kota sekarang dimulai ya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dipisahkan, dikuduskan bagi Allah. Dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saya Tuhan, saya mau tanya, ini Joseph and Mary, ini setia sama firman Tuhan ini. Dan dia kasih anak laki-lakinya persembahkan sama Tuhan pada hari ke-8 disunat. Dan mempersembahkan sepasang tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kok nggak lembu kambing domba Pak? Enggak. Joseph masih miskin. Hari itu, dia belum kaya. Usaha furniture-nya belum maju. Kan dia orang tukang kayu loh. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, bisnis apa yang bisa bikin kita sukses Pak? Gak usah jawab, baca Alkitab. Yosef kerjanya apa? Tukang kayu. Dan dia meninggal muda. Makanya nggak pernah ada di Alkitab lagi. Dan Tuhan Yesus waktu dia muda, sebelum jadi rabi keliling umur 30 tahun. Dari muda sampai dia umur 30 tahun, dia menggantikan ayahnya. Apa kerjanya? Tukang kayu, furniture. Jawab saya. Bapak Joko Widodo, profesinya apa? Sudah ada 3 contoh. Orang furniture sukses. Mau tahu usaha bikin sukses? Bikin apa? Tukang kayu. Langsung pindah profesi semua. Teruskan. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Kata bersama saya, Simeon. Simeon itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Greek-nya adalah Simon. Atau artinya mendengar. Simon artinya mendengar. Bagus sekali ini. Ada 4 cirinya. Ia seorang yang benar. Kata bersama saya, benar. Saleh. Kalau perempuan salehah. Soleh dan solehah. 3. Menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya apa? Menantikan rapture itu. Yang keempat, Roh Kudus ada di atasnya. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia diurapi Tuhan. Bapak Ibu tolong mengerti. Sepanjang sejarah Yahudi cuma ada 3 Yahudi asli yang tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Yang pertama Simeon. Yang kedua, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yang ketiga, Rabi Yitzhak Kaduri yang pernah saya khotbahkan tahun lalu di tempat ini. Teruskan. Oh saya nggak dengar Pak, jemaat baru berarti. Saya jemaat lama Pak, nggak hadir. Gitu. Saya hadir kok Pak, tidur. Saya nggak tidur Pak, pingsan. Ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia sambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan,
Biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya Joseph and Mary amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jangan lupa, ayah ibu Tuhan Yesus namanya siapa? Joseph sama Mary. Bukan Joseph and Gary loh. Joseph and Mary, bukan Gary. Zaman sekarang banyak tuh. Gitu. Joseph and Gary. Hati-hati, bertobat kalau seperti itu. Ngerti deh? Nggak ngerti, ada nggak ngerti? Siapa Pak? Kasih Tuhan, dengan ini baik. Kisah ini menarik sekali. Ada seorang tua, saya nggak bisa bilang dia muda loh. Anda nggak bisa menyebut dia sebagai opa atau opung. Ini grandpa. Bapaknya opa. Usianya mungkin sekitar 90 tahun. Anda panggil apa orang usia 90 tahun? Ini orang sudah tua sekali, namanya Simeon. Dia punya janji Tuhan bahwa tidak akan mati sebelum matanya lihat Mesias. Dan dia datang ke bait suci. Anda bisa bayangkan, orang Yahudi setahun itu laki-laki wajib pergi ke bait suci 3 kali. Simeon ini nunggu Mesias itu kayak apa orangnya. Dan semakin tua, rambutnya sudah luruh, matanya sudah mungkin katarak, tubuhnya sudah lemah, ototnya sudah lemah, sendinya sudah bunyi, dan jalan tertatih. Dia sudah nggak punya lagi kemampuan untuk melihat lebih jelas. Dan pertanyaannya jelas sekali. Cerita ini adalah cerita di Yesus dibawa masuk ke bait suci. Itu adalah perayaan penutupan dari perayaan Sukot atau Tabernakel. Jatuhnya adalah tanggal 22 bulan Tisri. Jatuhnya kira-kira. Begitu terjadi acara ini acara yang paling besar kedua setelah Paskah di Israel. Yang hadir ribuan. Di tengah ribuan orang itu ada ratusan keluarga muda. Di tengah ratusan keluarga muda itu ada ratusan bayi diserahkan. Pertanyaannya kembali kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya Opa Simeon yang sudah tua, tidak punya kemampuan kekuatan, sudah jalannya pelan-pelan, mata sudah nggak jelas, kuping sudah nggak dengar. Dia bisa milih satu bayi di antara ratusan bayi, ratusan keluarga muda, dan ribuan orang. Dia harus pilih satu dan tidak boleh salah satu kali pilihan. Ini penuh semua. Dia nggak mungkin coba semua bayi. Inikah Mesias? Bukan. Inikah Mesias? Bukan. Mesias? Bukan. 4 kali pingsan. Dia sudah tua sekali, udah pelan, nggak boleh coba, harus milih satu kali. Mungkin hidupmu sekarang seperti itu. Tahun ini engkau punya pilihan hidup. Mau sekolah yang mana? Mau kerja di bidang apa? Mengambil keputusan mau nikah sama siapa? Ada pilihannya banyak kan? Nah, itu berarti laku gitu loh maksudnya. Anda harus ambil keputusan hari ini dan Anda mungkin nggak punya kemampuan untuk memutuskan. Tidak punya dana lebih, modal nggak cukup, waktunya sangat singkat, Anda harus mengambil keputusan dan informasi tidak pernah ada yang bagus. Anda harus mengambil keputusan satu, harus benar. Kalau tidak, hidup rusak. Simeon seperti itu. Ribuan orang, ratusan bayi, dia harus pilih satu. Kalau menurut saya, bayi suruh milih susah. Karena bayi itu cirinya menurut saya cuma ada 3. Semua bayi itu sama menurut saya, mukanya. 1 gundul, 2 merem, 3 senyum-senyum. Bayi kan gitu semua. Anda melihat bayi, kok mukanya sama semua ya? Bayi juga dalam hati dia bilang, ini orang tua sama semua mukanya. Sama aja. Saudara saya Tuhan, ini menarik loh. Bagaimana caranya di antara banyak orang, milih satu harus benar. Engkau dan saya perlu Roh Kudus. Kenapa tahun ini AINHE dikenal sebagai tahun Roh Kudus? Tahun ini di tengah goncangan yang seperti ini akan ada banyak pilihan, Anda harus ambil keputusan. Dan ini hanya terjadi bisa kalau engkau dan saya penuh roh. Opa ini sudah tua sekali. Dia harus milih satu.
Kalau dia salah ngambil bayi, dia ambil. Oh, ini Mesias. Kita nyebut Mesias itu biasa. Karena Mesias bagi kita adalah Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi, sebutan Mesias itu sangat amat kudus. Ada salah sebut, ngambil bayi salah, digampar bapaknya itu. Anda bisa bayangkan itu? Kata bersama saya, Roh Kudus. Minta Roh Kudus menguasai doa dan saya. Supaya hidup ini gak salah ngambil keputusan. Sudah terlalu banyak orang Kristen hidup salah ngambil keputusan. Pak, saya sudah salah nikah. Telat. Ingat kata mantan Presiden SBY. Lanjutkan. Teruskan. Mau apa lagi? Teruskan aja. Ini menarik loh, saudara Tuhan. Menarik sekali. Roh Kudus. Karena goncangan akan ada di mana-mana. Banyak hal terjadi. Saudara Tuhan, masih ingat sebuah lagu? Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pernah dengar lagu ini? Ya. Saya ketemu sama penciptanya. Dia ini menikah sama anak pendeta. Dia pengusaha, dia bukan pendeta. Dia pengusaha, dia main musik lah, keyboard di gereja. Pendetanya meninggal. Istrinya teruskan. Istrinya meninggal. Jadi itu warisan gereja jatuh kepada anak perempuan. Yang mana itu adalah istrinya si pencipta lagu itu. Dia bilang sama saya gini, Pak, ini Pak gereja. Waduh, Anda tahu gerejanya? Luasnya kira-kira segini. Tapi semuanya papan reot dimakan rakyat. Semuanya. Itu tendang, runtuh itu gereja. Beneran. Sampai kaget. Hah? Sampai kaget gini-gini. Ini tendang satu tiang, rontok semuanya. Pak, ini warisan buat saya, Pak. Katanya saya harus teruskan. Jadi dia harus sekarang bangun tuh gereja. Anda jangan bayangkan begini, saudara-saudara, kolektakan jalan, kita sumbang untuk gereja. Boro-boro ini di pinggir Jakarta. Udah bertahun-tahun gak dibangun. Gak ada orang yang musik, Pak. Gak ada yang mau musik, reot. Siapa mau demo? Saya Tuhan. Dan dia mendapat warisan itu, saya bilang gini. Kamu tahu, warisan terbaik di muka bumi? Gereja, saya bilang. Kamu dapat yang terbaik, teruskan aja. Nah, pakai apa? Pakai iman. Nah, dia bikin lagu ini. Saya tanya, bagus lagu ini. Kok gak pakai nama kamu? Gak enak Pak. Ini kan lagu yang buat berkati orang. Saya pakai artis rohani, kompilasi, bikin lagu. Saya suruh nyanyi biar jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Lagunya tuh dapat inspirasi dari mana? Dia bilang sama saya, dari Mazmur 91. Yang Pak Niko sering cerita. Ada baca tiap hari? Jemaat Tuhan dengar ini baik. Jangan sampai, saya harus ngomong ini tegas supaya Anda ngerti. Daripada saya ngomong pakai alus-alus. Jangan sampai Anda kena masalah, baru doa. Seorang teman saya, pengusaha besar, ngebur laut. Izinnya resmi. Burnya kena kabel telekomunikasi. Bes. Remuk. Ribut besar. Masuk pengadilan. Anda tahu? 30 miliar. Dalam saat lagi dengar kabar digugat 30 miliar. Ini bukan lemper duit ini. Ternyata kabel itu gak ada izin. Dia ada izin. Ribut masuk pengadilan. Ya dia menang. Tapi tetap harus keluar duit. Tetap harus keluar duit. Segala macam, acar segala macam. Saya tanya sama dia, pengerja gereja loh, hamba Tuhan. Saya tanya, baca Mazmur 91 tiap hari? Apaan tuh Pak? Gak pernah baca? Apaan tuh ya Pak? Ini goncangan lagi banyak. Pak Niko ngomong begini, bukan supaya adatnya, ini tolong dilakukan. Jimat Pak, bukan jimat. Ini firman. Saya tanya dari mana idenya? Mazmur 91. Saya senyum, saya bilang gini sama pencipta lagu itu. Menurut saya kamu salah loh. Setahu saya di Mazmur 91 tidak ada kata pikat-pikatan.
Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah apa? Memikat. Gak ada pikat-pikatan di pasal 1 ayat 14 adanya melekat. Dia senyum sama saya, dia berkata, Pak Aruna bisa aja, Pak, saya ambil dari bahasa Ibrani-nya. Keren. Bahasa Ibrani melekat dan terpikat adalah cinta yang melekat atau hesed. Bukan keset. Bukan hesed. Hesed itu susah cek orang Sunda. Hesed. Saya baru ingat, aduh hesed. Anda tahu cirinya hesed? Cinta melekat. Yang pria, waktu masih muda ingat-ingat baik-baik. Lagi ada pergi ke pasar, gitu. Ada encim-encim cerewet nawar abang tuh. Ribut sepasar gitu. Tapi tuh encim bawa cucu cantik sekali. Masih ingat ya? Dan mata Anda nggak tahu kenapa Anda lagi nawar tuh mati ke sana terus. Sambil jalan nabrak tiang, tung gitu. Kenapa bisa nabrak tiang? Karena matanya melekat. Masih ingat yang pria? Yang wanita masih ingat nggak wanita? Waktu masih muda dulu. Ada naksir sama satu pria, nggak six pack, whole pack. Gak ada penampilan pokoknya. Bukan langsung. Rambut di kepalanya sudah mirip dengan daratan yang meluas dan gelombang yang menipis. Tapi ada cinta sama laki-laki itu. Masih ingat tuh Bu? Orang bilang gini, ngapain sih lu mau sama yang udah begitu? Saya beritahu, cinta itu buta. Kalau sudah melekat, ya melekat sudah. Melekat sudah. Saya tuh gak suka jalan-jalan sendiri. Saya kalau pergi ke luar kota atau pergi kemana, bawaannya mau pulang. Satu hari pernah mau pelayanan pergi Amerika. Pak, Bapak pelayanan, selesai kita jalan-jalan ya Pak. Enggak. Saya datang, melayani 2 hari, langsung pulang. Hah? Pak? 28 jam Pak? Langsung pulang habis ibadah? Iya. Gak mau jalan Pak? Gak minat. Kalau nggak dikasih, gak usah datang. Pak, kenapa begitu? Dia nggak tahu alasannya. Saya tuh kalau tidur, sebelah saya bukan istri saya. Wah, nggak enak loh. Cinta saya melekat sama dia. Yang perempuan pokoknya gini, lu dengerin. Jangan iya doang. Nah, itu dia. Saya Tuhan, ngerti melekat, itu melekat. Saya punya anak perempuan, sudah mulai gede. Istri saya ngomong sama saya, aduh sudah mulai besar sekarang, aku jalan-jalan gak mau sama teman-teman terus, aku sendirian, aku gak diperhatikan lagi. Saya bilang sama istri saya, gak usah stres, jatahmu tuh aku. Ya tapi dia pergi sama teman-temannya, gimana kita bisa tahu temannya baik apa enggak? Gini loh ya sayang, papi selalu tahu yang terbaik buat anak perempuannya. Kamu cuma ngomong, anak kan ngerti ya. Seorang ayah itu punya hubungan unik sama anak perempuannya loh. Anak perempuan itu kalau lihat papi, itu Tuhan. Bener. Kalau sepeda rusak, wah, papi rusak. Lah, saya bilang, papi kan pasti bisa. Oh, bisa. Saya kencengin. Udah kamu sekolah, besok papi benerin. Saya bawa ke bengkel. Pulang udah jadi. Ih, papi jago kan gitu. Nomor 2, kalau disuntik, saya elus-elus. Kalau papi yang ngelus, sakitnya berkurang setengah. Itu kata dia. Kalau dia sedih, papi yang peluk. Begitu dipeluk, selesai masalah. Habis mandi, papi kuncirin rambut, saya kepang. Hancur sih jadinya. Hancur. Bagus saya bikinan papi, bikin mami jelek, padahal maminya rapi. Bagi anak perempuan, papi itu Tuhan kedua. Saya bilang sama saya, tenang aja. Saya tahu mana pria, mana baik, mana enggak buat anak saya. Kamu tahu dari mana? Gampang ngetesnya. Gak perlu kata-kata, cukup tindakan. Mau kamu apakan? Gini loh sayang. Sabtu malam tuh. Ting dong. Saya buka pintu. Ya anak muda, mau cari siapa? Andrea ada, oh. Anak saya Andrea. Ada. Saya cukup begini. Ngerti toh? Mataku melekat sama situ. Hati-hati. Beres. Sudah ngerti arti melekat? Tuhan juga begitu sama kita semua. Tahun ini, Tuhan mau melekat sama kita. Apa kita mau melekat sama dia? Tahun ini goncangan namanya. Mazmur 90. Kalau Anda betul-betul mau dan mau tinggal dalam Roh Kudus, ada satu ayat yang Tuhan ngomong sama saya di awal tahun ini, mau masuk kita pelipat ganda mujizat. Saya tanya Tuhan, caranya gimana? Pelipat ganda mujizat, caranya, saya ngerti, saya itu iman.
Teknisnya itu bagaimana teknisnya? Caranya itu gimana? Ya kalau ngomong saya bisa, saya udah ngiman loh ini. Pak Niko sampaikan loh tadi barusan. Yohanes 16:24. Ini cara gampangnya nih. Saya minta ayat sama Tuhan, ya Tuhan kasih loh. Yohanes 16:24. Yohanes ke-16 ayat ke-24. Bagus banget ini. Sama-sama dibaca, 2, 3. Sampai sekarang, kamu belum meminta apa? Dalam, padahal kita sering minta dalam nama Yesus ya, sering ya. Tapi Tuhan bilang belum loh. Teruskan. Ulang, maka, supaya apa? Bukan penuh nafsu dan hasrat loh. Bukan hasrat nafsunya penuh. Tapi supaya sukacita apa? Bapak Ibu renungkan sekali. Tuhan bilang, kalau Pak Niko tadi loh. Tahun ini kalau Anda minta 100.000, Tuhan kasih juta. Sakit kaki, minta sembuh, Tuhan sembuhkan semuanya. Saya perlu cerita ini, supaya Anda mengerti bagaimana teknisnya. Renungkan ini. Hati-hati bicara di rumah. Hati-hati. Anak saya ini pergi sama istri saya pergi sendiri. Mereka pergi berdua, saya pergi sendiri. Anak saya cerita sama saya, tanya sama maminya. Mami, Dedi gimana? Pelayanan. Kita nanti ketemu Dedi nggak? Ya di rumah aja, kita pisah mobil kok. Dedi pulangnya malam nggak? Malam. Dedi lama nggak? Nggak tahu sih, Dedi biasa pulang malam. Kamu kenapa sih nanya begitu terus? Mam, Dedi nggak ada kan? Nggak ada. Emang kenapa? Mam, kita makan yuk Mam. Ayo, makan apa? Itu loh, ayam goreng crispy. Apa sih? Tit, fried chicken. Ada mereknya, depannya. Tit, fried chicken. Jangan yang itu, nanti kamu batuk, karena kamu kan Senin mau ujian. Jadi kamu jangan makan itu dulu. Selesai ujian, nanti kita baru makan. Ya sayang? Mau sekarang Mam, enak crispy, tit, fried chicken. Enggak, nanti kamu keseringan. Kedua adalah kamu nanti kan bisa batuk. Kalau Dedi tahu kamu makan beginian, Dedi pasti marah sama kamu. Sudah, nurut aja. Mam, mau Dedi nggak ada. Kalau Dedi tahu kamu dimarahin gimana? Mami nggak mau bantu. Si Mami mah kesel aja saya. Kamu kalau ngotot terus mau makan begituan, kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan setuju, Tuhan kasih. Mami kayak Dedi sekarang. Saya mau tanya, Tuhan denger nggak? Tuhan lihat nggak? Saya ini di tempat yang lain, lagi ibadah. Selesai ibadah, salaman, turun ke basement. Sudah nyalakan lampu, sudah gereng mobil, sudah masukkan gigi. Lagi mau jalan ke mobil, diketok kaca mobil saya. Bukan satpam, bukan tukang parkir. Siapa ini? Saya buka. Ya Pak, ada apa? Ternyata office boy dari PD tadi, perusahaan doa tadi. Dia bawa satu bucket besar, tit, fried chicken. Pak, ini dari ibu. Jadi waktu saya lagi turun, dia pemiliknya PD tadi suruh office boy-nya lari beli satu bucket. Segini, seember bucket itu. Saya bingung, gimana nerimanya? Ini buat apa ya? Saya makan ini semua sampai habis, nggak khotbah lagi. Langsung panas dalam itu. Gimana makannya ya? Tuhan berkati, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Pendeta. Sampai rumah saya angkat. Siapa yang pesen tit fried chicken dari sorga? Anak saya teriak, haleluya. Istri saya stres tuh. Lihat tuh. Tuhan dengar ya? Hati-hati bicara di rumah. Dasar anak kebu. Yang ngomong kebu. Dasar anak setan. Yang ngomong siapa? Setan gak nge-rapture. Saya punya ratusan cerita begini. Saya pergi. Satu hari, saya ini ibadah gini. Ketua PD-nya bilang gini, Pak, kita mau retret. Kita mau ada acara nih. Bapak saya kasih kaos ya. Sekeluarga saya kasih kaos semua. Tolong dipakai, jadi Bapak jangan pakai jas lagi, pakai kaos Pak. Supaya sama semua yang hadir pakai kaos semua. Oke, XL. Ukuran saya. Pak, ini all size kok. Nih, Bapak saya kasih 3. Sampai rumah saya pakai. Saya copot, saya taruh. Bikin baju ukurannya salah. Gak masuk ini, gak bagus penampilannya. Besok saya pakai baju ini, luarnya pakai jas saja. Istri bilang, ada apa toh? Ini bikin baju ukurannya salah, gak bener ini. Istri ambil, dipasin. Bener ini, yang salah badan kamu. Itu baju zaman sekarang, anak muda zaman sekarang. Atasnya itu yang fitness yang gede itu, bawahnya yang sempit, jadi begini. Saya kan begini. Nah, lahir, ini lonceng ini. Jadi kalau ada pohon Natal digantung langsung.
Seneng gitu. Ini yang salah kamu. Makanya kamu tuh harus kurusin badan. Ya udah, saya bilang, oke, saya kurusin badan. Istri bilang lagi sama saya, kamu tahu nggak? Kamu kan sering khotbah depan anak youth. Zaman sekarang anak youth kan penampilannya kan keren-keren, kayak Korea gitu. Terus kenapa? Penampilanmu tuh kurang seger. Hah? Kurang seger? Maksudnya apa? Bukan gitu sayang, gini loh. Potongan rambut kamu tuh naikkan. Badak bercula satu. Praise worship style. Rambut menyembah Tuhan. Bagus. Enggak. Mendingan gini. Begitu setengah jam dandannya saya bilang. Mending begini. Sayang bajumu tuh loh lebar-lebar kayak bendera kena angin. Zaman sekarang tuh pakai baju yang sempit tuh. Tahu ya? Baju kayak lontong tuh. Sempit. Merecet kemana-mana tuh. Setelahnya lepet yang gak mau. Ayolah gantilah. Saya tuh SMP pernah beli jeans. Itu ngelepasnya 2 orang itu. Saya tidak mau beli jeans lagi. Dan saya baru tahu jeans itu sekarang sudah pakai yang stretchnya bagus. Itu 2 tahun yang lalu. Katrok ya. Ya, deso sekali Pak. Ya. Saya tuh gak update begituan. Jadi saya bilang ganti tuh celana tuh yang sempit. Baju yang kayak kerah naik. Terus khotbah begini. Dia nggak mau. Kamu kasih masukan, kamu nggak mau aja. Nggak mau. Kalau Tuhan mau bagaimana? Jangan bawa Tuhan, saya bilang. Apa urusannya? Kalau Tuhan mau gimana? Saya mau tanya, Tuhan dengar nggak? Tuhan lihat nggak? Hati-hati loh bisa di rumah. Anda terima berkat dari hamba, Tuhan kasih berkat lihat hamba Tuhan tuh. Kalau minggu, berlimpah nggak? Jemaat, terimalah berkat ala kadarnya. Mau? Kan nggak mau. Terima berkat besar, itu. Pulang ke rumah kan? Bensin naik. Apa mahal, susah cari duit. Anda mutukin diri sendiri tuh. Apa mahal, apa juga susah nih hidup. Anda baru terima berkat besar, berkat Anda dibuang menjadi ala kadarnya. Hati-hati bicara tahun ini. Ya, kalau ngamuk, waduh. Dasar, mulutmu monyong. Waduh, besok panjang sendiri cut. Gitu. Tuhan dengar nggak? Itu Selasa malam tuh ngobrol sama istri tuh. Saya bilang sama istri, oke, kalau Tuhan mau, gini aja. Saya nggak doa, kamu nggak doa. Kalau Tuhan mau, Tuhan kirim baju lontong sama celana lepet ke rumah ini. Oke, kata istri. Itu Selasa malam tuh. Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Sabtu saya kesentul. Doa. Selesai doa, mau keluar mau jalan, gandingan sama istri, cegat sama pekerja lain jemaat. Shalom Pak Runa, shalom apa kabar? Pak, ada titipan dari Tuhan, kantong kresek. Apa nih? Dari Tuhan, dia pergi. Begitu sampai rumah saya buka, 2 baju lontong, 1 celana lepet. Anda kalau nggak deket sama saya, Anda nggak mungkin kasih saya baju dong. Ngasih baju itu susah loh. Kalau ukurannya beda. Ini ukurannya persis. Persis semuanya. Istri bilang, Tuhan sudah berfirman. Sampai sekarang tuh baju sama celana masih gantung di lemari saya. Saya tadi mau pakai pagi-pagi, nggak jadi. Kan Anda nggak berharap saya datang dengan gitu. Saya punya ratusan yang begini. Saya punya ratusan yang begini. Hati-hati bicara. Minta supaya penuh suka. Tapi jangan gini, Tuhan mau minta bisnis tanah. Aku mau bangun panti pijat plus-plus. Belum diberkati sudah ngawur begitu. Tuhan berkati berlimpah, mau kawin lagi. Hati-hati, hati-hati bicara. Apa? Hati-hati. Rumah tangga hati-hati. Hati-hati. Tahun ini goncangan lagi banyak. Jangan sampai semua terjadi karena kesalahan kita sendiri. Mazmur 90. Mantan karyawan saya. Dia sudah kerja sama saya 4 tahun. Bagus kerjanya. Sakit. Sudah Tuhan sembuhkan, mengenal nama Yesus. Satu hari dia berhenti kerja sama saya karena dia mau menikah. Dia nikah, dia kerja pindah. Kami dapat yang baru.
Yang lama itu kirim SMS sama istri saya. Bu, saya sedih sekali bu. 2 paman saya meninggal dalam kurun waktu 3 minggu. Ini gimana bu? Saya sedih. Saya bilang sama istri saya, kasih tahu sama dia, hidup yang bersih, hidup yang benar. Kalau ada pencemaran, lapor sama kepala desa. Kalau enggak, rusak hidupnya. Kadang-kadang orang kampung tuh hidupnya nggak benar, nggak bersih, asal apa dimakan semuanya. Kasih tahu. Tapi saya salah. Ternyata dia tinggal di sebuah daerah yang di pegunungan, nggak ada pencemaran. Ternyata tempat tinggal dia adalah sebuah tempat di Jawa Barat yang santetnya nomor 1. Orang kalau ilmu santet, latihannya pakai tetangganya. Satu desa, setiap keluarga itu ngalami kematian minimal 6 orang dalam setahun. Bukan sedesa, satu keluarga. Dan nggak berapa lama dikirim SMS lagi. Bu, saya hampir gila bu. 3 anggota keluarga saya meninggal dalam kurun waktu sebulan. Saya tanya sama istri, kamu nggak doain dia? Ya enggak dong. Yang sudah berhenti nggak aku doain, yang baru aku doain. Kalau semua didoain, daftar doanya panjang. Kapan masanya? Oh, bener juga ya. Sudah, kamu suruh dia beli Alkitab, baca Mazmur 91. Aduh saya, mau beli di mana daerah begituan? Sudah beli, bisa beli. Itu kan nemunya gimana bukanya? Dia kan nggak seperti kita bisa buka Alkitab langsung. Bisa tahu di mana Mazmur. Aduh, gimana ya? Oh, gampang. Kamu ketikin SMS. 16 ayat diketikin semua. Saya bilang, Dok, ini dibaca ya, supaya kamu ngerti apa pertolongan Tuhan. Seperti yang ibu ajarkan dengan iman yang sama kepada Isa. Paham sih? Dia kirim SMS, Bu, tolong saya. Ini nggak pernah terjadi selama saya kerja sama ibu. Begitu berhenti begini, Bu. Kita kirim SMS. SMS dikirim. Apa yang terjadi? Sampai tadi pagi saya berangkat. Sudah berjalan beberapa waktu lama. Tidak pernah ada kematian lagi di rumah dia. Khusus rumah dia. Makanya hati-hati. Berdoa. Tidak sejak itu, mantan bantu saya itu membaca itu. Satu keluarganya tidak ada kematian. Jadi ini penting. Satu orang baca. Karena goncangan lagi banyak. Supaya namanya krisis resesi tidak masuk ke rumah Anda. Di tengah goncangan, dia lagi goncang, dunia lagi goncang. Masih ingat ada pesawat jatuh gara-gara kopilotnya stres? Orang stres naik pesawat. Orang stres itu ke gereja. Yang benar. Dengar khotbah. Pulang dipulihkan. Bukan tambah stres loh ya. Ini luar biasa. Baca Mazmur 90. Roh Kudus minta yang benar sama Tuhan. Ini sambil saya khotbah begini. Kalau Anda ada keinginan sama Tuhan, ngomong sekarang. Tapi penuhlah sukacita lo ya. Jangan sampai penuh nafsu dan hasrat. Minta sama Tuhan. Pak Niko kan bilang, kalau minta 100.000, dapat 1 juta. Minta sama Tuhan, kasih. Ini luar biasa. Anak saya minta anjing. Papi minta anjing. Enggak. Anjing itu seperti keluarga. Kalau mati, stres kamu. Papi pernah punya anjing waktu SMA, mati. Waduh, papi stres 3 hari. Papi gak mau pelihara lagi. Papi trauma sampai sekarang. Hah? Papi pendeta bisa trauma? Papi ikut HMC aja. Iya, HMC, sesi peranjingan, saya bilang. Enggak. Ayolah, beli anjing. Ojak anjing. Kesel saya tiap hari. Kamu sibuk, papi sibuk, mami yang ngurus. Kamu sih gak mau ngurus, pesanannya doang. Enggak, aku janji. Enggak ada. Temanku juga punya, temanmu gak sayang anjing. Sudah. Ayolah Dedi kan punya uangnya, masa gitu aja gak mau sih, Dedi pelit amat. Ayolah Dedi, anjing. Sebel. Sudah cukup. Kamu minta sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan setuju, papi setuju. Papi tahu dari mana Tuhan setuju? Papi pendeta. Kasih tahu. Oh si papi mah gitu. Udah cepat dari sana. Dan ingat ya, minta sama Tuhan Yesus dan papi maunya gratis. Hah? Oh iya toh. Ngapain keluar uang Tuhan gak penting? Papi gak suka gak keluar uang papi mah. Gratis. Aduh Dedi, cepetan. Papi kasih waktu 1 bulan. Kalau sebulan gak ada anjing gratis, berarti kamu gak pelihara anjing sampai kamu menikah nanti. Kamu terserah kamu. Di rumah papi gak ada anjing. Dedi jangan begitu. Kamu ribut terus, waktunya jalan terus. 1 bulan sayang. Saya ajaran saya seperti itu loh.
Anda jangan bilang gini, pendeta biasanya kalau sama jemaat, wah, ngomongnya keras, sama keluarganya lembek. Udah, anak saya baca Alkitab, udah habis 3 kali. Dari SD, sekarang, saudara saya Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan dengar nggak? Minta anjing. Tuhan dengar? Tuhan dengar. Ya halo. Halo. Belum nanti 9:15. Terus ya Tuhan. Ada satu orang. Satu hari dia ternak anjing. Anjing itu banyak banget. Diambil 12 anjing, kasih ke temennya. Dari orang ini ngasih ke orang ini. Orangnya terima anjing 12. Dia senang. Suaminya pulang marah. Lu pikir kita ternak anjing? Ngapain lu banyak-banyak? Ambil 2, kasih lagi sama saudara kita. Orang kedua ngasih ke orang ketiga. Orang ketiga dapat anjing, ribut lagi, ngasih orang keempat. Tuhan kalau ngasih berkat tuh berliku-liku, tapi gak pernah telat loh. Gak bakal lewat kali deres. Waduh, macetnya kali deres, ampun. Ternak anjing, orang 2, 3. Orang ini dapat anjing nih, 5 nih, dapat anjing 5 nih. Anaknya sekelas anak saya. Deket ya, udah deket nih. Kalau Anda sudah deket begini, doa yang kencang. Dia bilang sama anak saya, anaknya itu, ini anjingku ada 5, lucu-lucu. Waduh, anjing keras semua, anjing mahal. Lucu, aku minta 1 ya. Enggak, dijual lagi. Waduh, berapa? 2 juta. Mahal sekali. Udah murah, 5 juta harusnya. Ya pulang ketemu saya. Daddy, ini foto-foto anjingnya udah ada nih. Wow, bagus, saya bilang. Gratis nggak? Enggak jadi, saya bilang. Ingat, kalau Anda mintanya A, dapatnya harus apa? A. Banyak orang, Tuhan, aku minta pasangan cinta Tuhan. Yang datang, kita setan, diterima juga. Buat apa? Kalau sudah ikut Tuhan, jangan mau meleset sama Tuhan. Saya bilang, enggak. Ayolah Daddy, masa 2 juta Daddy nggak mau beliin? Sayang, udah deket berkatnya. Kamu puasa. Tapi Daddy, waktu jalan terus. 1 bulan, saya bilang. Tuhan dengar nggak? Dengar. Tuhan tuh dengar. Asal tulus. Itu anak yang punya anjing tadi. Pulang ngomong sama maminya. Kamu aku kasih waktu ya. Kalau kamu nggak putuskan, tak jual sama teman-teman. 1 minggu nih. 1 minggu kamu nggak putuskan, aku jual sama teman-teman. Dia pulang ke rumah. Mam, aku jual anjing. Maminya tanya. Yang mau beli siapa? Temanku. Siapa namanya? Andrea. Anak saya. Maminya kaget. Hah? Kan papinya pendeta. Aduh, malu. Kasih semua aja, jangan dijual. Malu. Minta berapa tadi? Dapat? Anak saya teriak. Begitu dia dapat anjing 5, saya stres. Aduh, 5. Waduh, gimana peliharanya? 5, 1 isi gak mau. Papi kapan ngambil anjingnya? Kandangnya belum beli. Besok, papi kapan? Makanannya belum. Gak gampang cari makanan. Papi kapan? Dokternya juga susah. Harus suntik vaksin dulu. Saya alasan tiap hari. Ayolah papi kapan? Kamu ujian, kamu belajar dulu. Atau terjadi. 1 hari saya stres, saya bilang, Tuhan, engkau sayang ya sayang. Tapi kalau 1 kasih 5, berlebihan kelihatannya. Tuhan berikan sejahtera, semua orang senang. Lah kalau dia senang, saya stres kan gak enak. Saya bilang, Tuhan, berikan jalan keluar. Jangan sampai anak saya sakit hati. Tuhan jawab gak? Tuhan tuh jawab. Pak nih kok khotbah. Bulan ini bulan iman. Nabur buah sulung. Saya panggil anak saya, sayang, sini. Opa Niko bilang apa? Nabur. Nabur itu dengan apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Engkau kan punya anjing. Nabur mau nggak? Korban buat Tuhan. Hah? Anjing. Anjingmu kecil tabur. Kasih orang gratis maksudnya. Terus, nanti Tuhan kasih yang besar. Gimana? Mau? Itu iman. Mau belajar nggak? Opa Niko bilang gitu loh. Mau papi. Nah, anjingmu 5 itu jangan diambil. Tabur aja semuanya. Oke, Daddy, ditabur lagi. Aduh, leganya. Tuhan denger toh? Anda pikir Tuhan berhenti? Enggak. Jemaat dengar khotbah ini nyamperin saya di luar ibadah. Pak Pendeta, saya mau bicara sebentar. Ya, ada apa? Saya gak setuju Bapak terlalu keras sama anak Bapak. Sudah doa, punya iman, anak begitu Pak. Jarang Pak. Kecil cinta Tuhan Pak. Saya terenyuh sekali.
Terus kenapa? Anak-anak saya bilang. Masih nggak setuju Pak. Terus gimana? Gini aja Pak. Saya kasih Bapak satu anjing besar Labrador hitam. Bukan buat Bapak, buat anak Bapak. Saya kirim. Stres lagi saya langsung. Ini kapan selesainya begini nih? Tolong tangkap esensinya. Tuhan dengar nggak? Hati-hati tahun ini. Jangan pikir gini, gereja-gereja, ibadah-ibadah. Dengar baik-baik. Tahun ini goncangan lagi besar. Hati-hati melangkah, supaya jangan kita menderita. Ini saya cerita berkali-kali, karena sudah banyak konseling di rumah saya. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Rumah tangga goyang, bisnis hancur-hancuran, udah banyak. Saya berdoa agar Tuhan kuat tempat ini. Amin. Kita mulai berdiri. Udah jangan pulang ini. Shalom saudara sekalian. 8 bulan yang lalu kita ketemu tanggal 9 bulan 7 tempat ini. Dan kita terus berjalan masuk ke 2015, menantikan Tuhan datang segera. Senang sekali memasuki 2015, ini sudah bulan yang ketiga. Dan Anda sudah menyaksikan 3 peristiwa langit. Masih ingat cerita mengenai gerhana matahari, gerhana bulan? Tanggal 20 Maret kemarin, gerhana matahari total terjadi yang dapat dilihat di Timur Tengah dan Eropa. Indonesia nggak kelihatan. Ucap syukur aja. Karena begini, kitab Sukah, dari buku Talmud, kitab Sukah 29a menulis, bangsa manapun yang melihat gerhana matahari akan mengalami musibah. Indonesia nggak lihat tuh? Kita aman. Kita nanti tanggal 4 nih, tanggal 4 Sabtu, minggu depan, akan ada gerhana bulan total di Timur Tengah lagi. Jadi ini adalah rangkaian dari tahun lalu sampai tahun ini. Ada 6 kali peristiwa alam. Yaitu adalah 4 kali gerhana bulan total. Di tahun kemarin ada 2 kali. Dan di tahun ini ada 4 kali. Jadi 4 dengan 2. Ini tahun lalu 2. Gerhana bulan total 2 nih. Anda tahu akibatnya setelah ini? Israel ribut sama Palestina 2100 Palestina mati. 96 Israel meninggal. Setelah gerhana bulan yang ini, Anda tahu ISIS mulai merebak kemana-mana. Dan 4 rabi Yahudi dibunuh di sinagog. Ada yang bilang, dibunuh? Biasa Pak. Tolong ngerti, rabi itu kalau di kita kelasnya gubernur. Jadi tinggi sekali tingkatnya. Nah tahun ini ada 4. Kita sudah masuk di sini, gerhana matahari. Tanggal 4 nanti gerhana bulan. Peristiwa apa yang terjadi? Siap-siap untuk datangnya sebuah krisis ekonomi besar. Siap-siap. Tapi jangan khawatir. Kita berkata Mazmur 91. 1000 rebah sebelah kanan, sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tidak menimpa hidup kita. Aminnya sudah stres. Nanti kita lihat ibadah kedua untuk krisis ini. Oke. Haniko sampaikan dengan jelas mengenai tahun ini, tahun pelipat gandaan mujizat. Tetap bersama saya, pelipat gandaan mujizat. Kata mujizat jangan diartikan dengan gaya gereja dan Kristen kadang-kadang mengartikan mujizat sebagai hal yang positif secara tubuh, yaitu adalah kalau mata buta celik, kalau klep jantung bocor, pulih, ginjal rusak pulih, itu namanya mujizat. Tolong ngerti, mujizat di Alkitab tidak selalu bernuansa positif secara tubuh, tapi juga negatif secara tubuh. Contoh ya, kitab Joel 2:31. Maka aku Tuhan akan membuat mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Kata mujizat menggunakan kata mofet dalam bahasa Ibrani. Mujizat di bumi ada 3. Yang pertama adalah darah, api, gumpalan asap. Darah itu aniaya, api itu kerusuhan, gumpalan asap itu perang. Saya mau tanya, enak nggak? Nggak enak. Tapi itu juga mujizat. Jadi mujizat itu bisa bernuansa positif secara tubuh dan nuansa negatif secara tubuh, bukan secara roh ya, secara tubuh.
Jadi kata mujizat itu benar sekali yang Paneku sampaikan. Pelipat gandaan mujizat akan dibarengi dengan pelipat gandaan goncang. Ini harus diwaspadai. Jadi kalau ini jangan ikut demo. Ini kan bensin naik lagi. Jangan, udah relakan saja. Semakin nih Gorontalo tadi pagi goncang. Tapi tidak ada tsunami di situ. Ini goncangan terus jalan. Tapi jangan khawatir. Inilah tanda Tuhan datang segera. Lukas 2 kita lihat ayat 21. Lukas 2:21. Kenapa saya mau cerita ini? Ini situasi yang anak Tuhan mungkin akan hadapi di tahun ini. Dan ketika genap 8 hari, saya nggak mau bicara soal Natal ya, sudah lewat ini 3 bulan lalu. Jadi ini sering dikhotbahkan dalam Natal, tapi beda urusannya. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama siapa? Yesus. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Ngomong-ngomong sebentar, udah lama gak ketemu, jangan khotbah dulu, ngobrol dulu. Pernah bertanya nggak dalam hati Anda? Pernah punya pikiran yang agak iseng nggak dalam hidup Anda? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab dan juga nggak perlu dicari alasannya, tapi ini kadang-kadang muncul dalam hati. Pernah berpikir nggak Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia yang dipakai besar-besar, 3 besar lah, orang Jawa semua. Pernah mikir nggak? Nggak ya? Nggak ya? Tapi orang surga? Iya saya. Nggak, ini nggak ada hubungannya sama kesukuan apa. Ini cuma iseng-iseng, ini aja iseng-iseng. Pertanyaan dalam hati yang nggak perlu dijawab. Pernah berpikir nggak bahwa hamba Tuhan besar di Indonesia itu mayoritas orang Jawa? Gembala pembina Anda? Saya Tuhan, saya orang surga, lahir Jawa. Saya mau beritahu, ada kemungkinan jawabannya ini. Kok bisa gitu? Ayat ini. Baca lagi. Ia diberi nama siapa? Namanya disebut oleh malaikat sebelum. Orang Jawa nggak pernah memanggil nama Yesus. Orang Jawa ngomongnya Yesus. Nah, kalau Yesus itu orang Jawa yang selama dia. Dengar ya, khotbah belum mulai nih. Ini ngobrol dulu. Yesus. Menurut saya ya, pengucapan Yesus itu yang paling pas sama nama aslinya. Menurut saya. Nama saya ini Aruna. Orang panggil saya Baruna lah, Taruna, Arwana, kurang ajar semuanya. Jadi kalau ada orang nyebut nama saya tepat, itu saya senangnya bukan main, saya berkati dalam hati. Shalom Pak Aruna, berkati Tuhan. Gitu. Gini, masih ingat gak Musa? Satu hari Firaun perintahkan bunuh semua anak laki-laki. Hari itu ada orang namanya Amran. Orang itu orang Yahudi yang ada di Mesir. Dan dia harus bunuh anak laki-laki yang baru lahir, usia baru 3 bulan. Ini bayi, waduh cantik, putih, bagus nih bayi, ganteng ini. Disuruh bunuh. Dan gak ada pilihan, karena ini perintah, kalau enggak keluarga mati semua. Jadi maminya langsung stres, Jochebed maminya. Kemudian diambil tuh bayi cantik itu, ditaruh di sebuah peti tergala-gala, kasih tergala-gala, dilarung di sebuah sungai. Dan pada siang itu, kakak perempuannya, Miriam, ngeliat dari jauh. Dan ada seorang putri bersama rombongannya, putri Firaun. Datang masuk untuk mandi, dia lihat, waduh ada peti. Dia buka, na'udzubillah min dzalik. Ini ada anak bayi, cantik, putih, mengkilat. Dia berkata, ini pasti anak orang Ibrani. Diangkat tuh bayi dan diberikan nama. Salah semua tuh. Siapa namanya? Kalau Anda bilang Musa, berarti orang Indonesia tuh. Moses itu Inggris. Lah saya mau tanya, putri Firaun tuh orang mana? Mesir. Nggak mungkin pakai nama Inggris dong. Moshe Ibrani, nggak mungkin. Panggilannya Moseus. Itu nama Mesir itu. Bapak Ibu, penampilan Anda kulit gelap. Cerita ini adalah cerita di Yesus dibawa masuk ke bait suci. Itu adalah perayaan penutupan dari perayaan Sukkot atau Tabernakel. Jatuhnya adalah tanggal 22 bulan Tisri. Jatuhnya kira-kira.
Begitu terjadi acara ini acara yang paling besar kedua setelah Paskah di Israel. Yang hadir ribuan. Di tengah ribuan orang itu ada ratusan keluarga muda. Di tengah ratusan keluarga muda itu ada ratusan bayi diserahkan. Pertanyaannya kembali kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya Opa Simeon yang sudah tua, tidak punya kemampuan kekuatan, sudah jalannya pelan-pelan, mata sudah nggak jelas, kuping sudah nggak dengar. Dia bisa milih satu bayi di antara ratusan bayi, ratusan keluarga muda, dan ribuan orang. Dia harus pilih satu dan tidak boleh salah satu kali pilihan. Ini penuh semua. Dia nggak mungkin coba semua bayi. Inikah Mesias? Bukan. Inikah Mesias? Bukan. Mesias? Bukan. 4 kali pingsan. Dia sudah tua sekali. Udah pelan. Nggak boleh coba. Harus pilih satu kali. Mungkin hidupmu sekarang seperti itu. Tahun ini engkau punya pilihan hidup. Mau sekolah yang mana? Mau kerja di bidang apa? Mengambil keputusan mau nikah sama siapa? Berarti pilihannya banyak kan? Nah, itu berarti laku gitu loh maksudnya. Anda harus ambil keputusan hari ini dan Anda mungkin nggak punya kemampuan untuk memutuskan. Tidak punya dana lebih, modal nggak cukup, waktunya sangat singkat, Anda harus mengambil keputusan dan informasi tidak pernah ada yang bagus. Anda harus mengambil keputusan satu, harus benar. Kalau tidak, hidup rusak. Simeon seperti itu. Ribuan orang, ratusan bayi, dia harus milih satu. Kalau menurut saya, bayi suruh milih susah. Karena bayi itu cirinya menurut saya cuma ada 3. Semua bayi itu sama menurut saya, mukanya. 1 gundul, 2 merem, 3 senyum-senyum. Bayi kan gitu semua. Anda melihat bayi, kok mukanya sama semua ya? Bayi juga dalam hati dia bilang, ini orang tua sama semua mukanya. Sama aja. Saya Tuhan, ini menarik loh. Bagaimana caranya di antara banyak orang, milih satu harus benar. Engkau dan saya perlu Roh Kudus. Kenapa tahun ini AINHE dikenal sebagai tahun Roh Kudus? Tahun ini di tengah goncangan yang seperti ini akan ada banyak pilihan, Anda harus ambil keputusan. Dan ini hanya terjadi bisa kalau engkau dan saya penuh Roh. Opa sudah tua sekali. Dia harus milih satu. Kalau dia salah ngambil bayi, dia ambil. Oh ini Mesias. Kita nyebut Mesias itu biasa. Karena Mesias bagi kita adalah Tuhan Yesus. Bagi orang Yahudi, sebutan Mesias itu sangat amat kudus. Anda salah sebut, ngambil bayi salah, digampar bapaknya itu. Anda bisa bayangkan itu. Tetap bersama saya, Roh Kudus. Minta Roh Kudus menguasai doa dan saya. Supaya hidup ini gak salah ngambil keputusan. Sudah terlalu banyak orang Kristen hidup salah ngambil keputusan. Pak, saya sudah salah nikah. Telat. Ingat kata mantan Presiden SBY. Lanjutkan. Teruskan. Mau apa lagi? Teruskan aja. Ini menarik loh, sampai Tuhan. Menarik sekali. Roh Kudus. Karena goncangan akan ada di mana-mana. Banyak hal terjadi. Sampai Tuhan. Masih ingat sebuah lagu? Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pernah dengar lagu ini? Ya, ya. Saya ketemu sama penciptanya. Dia ini menikah sama anak pendeta. Dia pengusaha, dia bukan pendeta. Dia pengusaha, dia main musik lah, keyboard di gereja. Pendetanya meninggal. Istrinya teruskan. Istrinya meninggal. Jadi itu warisan gereja jatuh kepada anak perempuan. Yang mana itu adalah istrinya si pencipta lagu itu. Dia bilang sama saya gini, Pak, ini Pak gereja. Waduh, Anda tahu gerejanya? Luasnya kira-kira segini. Tapi semuanya papan reot dimakan rayap. Semuanya.
Itu tendang, runtuh gitu gereja. Beneran. Sampai kaget, sampai kaget gini. Ini tendang satu tiang, rontok semuanya. Pak, ini warisan buat saya, Pak. Katanya saya harus teruskan. Jadi dia harus sekarang bangun tuh gereja. Anda jangan bayangkan begini, saudara-saudara, kolektakan jalan, kita sumbang untuk gereja. Boro-boro ini di pinggir Jakarta. Udah bertahun-tahun gak dibangun. Gak ada orang yang musik, Pak. Gak ada yang mau musik, reot. Siapa mau demo? Oleh Tuhan. Dan dia mendapat warisan itu, saya bilang gini. Kamu tahu, warisan terbaik di muka bumi? Gereja, saya bilang. Kamu dapat yang terbaik, teruskan aja. Nah, pakai apa? Pakai iman. Nah, dia bikin lagu ini. Saya tanya, bagus lagu ini. Kok gak pakai nama kamu? Gak enak Pak, ini kan lagunya buat berkati orang. Saya pakai artis rohani, kompilasi, bikin lagu, saya suruh nyanyi biar jadi berkat bagi banyak orang. Oke. Lagunya itu dapat inspirasi dari mana? Dia bilang sama saya, dari Mazmur 91. Yang Paniko sering cerita. Ada baca tiap hari? Jemaat Tuhan dengar ini baik. Jangan sampai, saya harus ngomong ini tegas supaya Anda ngerti. Daripada saya ngomong pakai alus-alus. Jangan sampai Anda kena masalah, baru doa. Seorang teman saya, pengusaha besar, ngebur laut. Izinnya resmi. Bornya kena kabel telekomunikasi. Pss. Remuk, ribut besar. Masuk pengadilan. Anda tahu? 30 miliar. Dalam lagi dengar kabar digugat 30 miliar. Ini bukan lemper duit ini. Ternyata kabel itu gak ada izin. Dia ada izin. Ribut masuk pengadilan. Ya dia menang. Tapi tetap harus keluar duit. Tetap harus keluar duit. Segala macam, acar segala macam. Saya tanya sama dia, pengerja gereja loh, hamba Tuhan. Saya tanya, baca Mazmur 91 tiap hari? Apaan tuh Pak? Gak pernah baca? Apaan tuh ya Pak? Ini goncangan lagi banyak. Pak Niko ngomong begini, bukan supaya adatnya, ini tolong dilakukan. Jimat Pak, bukan jimat. Ini firman. Saya tanya dari mana idenya? Mazmur 91. Saya senyum, saya bilang gini sama pencipta lagu itu. Menurut saya kamu salah loh. Setahu saya di Mazmur 91 tidak ada kata pikat-pikatan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah apa? Memikat. Gak ada pikat-pikatan di Mazmur 91. Ayat 14 adanya melekat. Dia senyum sama saya, dia berkata, Pak Aruna bisa aja. Pak, saya ambil dari bahasa Ibrani-nya. Keren. Bahasa Ibrani melekat dan terpikat adalah cinta yang melekat atau hesed. Bukan keset. Bukan hesed. Hesed itu susah cek orang Sunda. Hesed. Saya baru ingat, aduh hesed. Anda tahu cirinya hesed? Cinta melekat. Yang pria waktu masih muda ingat-ingat baik-baik. Lagi ada pergi ke pasar, gitu. Ada encim-encim cerewet nawar abang tuh. Ribut sepasar gitu. Tapi tuh encim bawa cucu cantik sekali. Masih ingat ya? Dan mata Anda nggak tahu kenapa Anda lagi nawar tuh mati ke sana terus. Sambil jalan nabrak tiang, tung gitu. Kenapa bisa nabrak tiang? Karena matanya melekat. Masih ingat yang pria? Yang wanita masih ingat nggak wanita? Waktu masih muda dulu. Ada naksir sama satu pria, nggak six pack, whole pack. Gak ada penampilan pokoknya. Bukan langsung. Rambut di kepalanya sudah mirip dengan daratan yang meluas dan gelombang yang menipis. Tapi ada cinta sama laki-laki itu. Masih ingat tuh Bu? Orang bilang gini, ngapain sih lu mau sama yang udah begitu? Saya beritahu, cinta itu buta. Kalau sudah melekat, ya melekat sudah. Melekat sudah. Saya tuh gak suka jalan-jalan sendiri. Saya kalau pergi ke luar kota atau pergi kemana, bawaannya mau pulang. Satu hari pernah mau pelayanan pergi Amerika. Pak, Bapak pelayanan, selesai kita jalan-jalan ya Pak. Enggak. Saya datang, melayani 2 hari, langsung pulang. Hah?
28 jam Pak, langsung pulang habis ibadah. Iya. Nggak mau jalan Pak, nggak minat. Kalau nggak dikasih, nggak usah datang. Pak, kenapa begitu? Dia nggak tahu alasannya. Saya tuh kalau tidur, sebelah saya bukan istri saya. Wah, nggak enak loh. Cinta saya melekat sama dia. Yang perempuan pokoknya gini, udah dengerin lu, udah dengerin. Jangan iya doang. Nah, itu dia. Saksi Tuhan, ngerti melekat, itu melekat. Saya punya anak perempuan, sudah mulai gede. Istri saya ngomong sama saya, aduh sudah mulai besar sekarang, aku jalan-jalan gak mau sama teman-teman terus, aku sendirian, aku gak diperhatikan lagi. Saya bilang sama istri saya, gak usah stres, jatahmu tuh aku. Ya tapi dia pergi sama teman-temannya, gimana kita bisa tahu temannya baik apa enggak? Gini loh ya sayang, papi selalu tahu yang terbaik buat anak perempuannya. Kamu cuma ngomong, anak kan ngerti ya. Seorang ayah itu punya hubungan unik sama anak perempuannya loh. Anak perempuan itu kalau lihat papi, itu Tuhan. Bener. Kalau sepeda rusak, wah, papi rusak. Lah, saya bilang, papi kan pasti bisa. Oh, bisa. Saya kencengin. Udah kamu sekolah, besok papi benerin. Saya bawa ke bengkel. Pulang udah jadi. Ih, papi jago kan gitu. Nomor 2, kalau disuntik, saya elus-elus. Kalau papi yang ngelus, sakitnya berkurang setengah. Itu kata dia. Kalau dia sedih, papi yang peluk. Begitu dipeluk, selesai masalah. Habis mandi, papi kuncirin rambut, saya kepan. Hancur sih jadinya. Hancur. Bagus saya bikinan papi, bikin mami jelek, pada maminya rapi. Bagi anak perempuan, papi itu Tuhan kedua. Saya bilang sama saya, tenang aja. Saya tahu mana pria, mana baik, mana enggak buat anak saya. Kamu tahu dari mana? Gampang ngetesnya. Gak perlu kata-kata, cukup tindakan. Mau kamu apakan? Gini loh sayang. Sabtu malam tuh. Ting dong. Saya buka pintu. Ya anak muda, mau cari siapa? Andrea ada, oh. Anak saya Andrea. Ada. Saya cukup begini, Ngerti toh? Mataku melekat sama situ. Hati-hati. Beres. Sudah ngerti arti melekat? Tuhan juga begitu sama kita semua. Tahun ini Tuhan mau melekat sama kita. Apa kita mau melekat sama dia? Tahun ini goncangan namanya Mazmur 91. Kalau Anda betul-betul mau dan mau tinggal dalam Roh Kudus, ada satu ayat yang Tuhan ngomong sama saya di awal tahun ini, memasuki tahun pelipat ganda mujizat. Saya tanya Tuhan, caranya gimana? Pelipat ganda mujizat, caranya saya ngerti, saya itu iman. Teknisnya itu bagaimana teknisnya? Caranya itu gimana? Ya kalau ngomong saya bisa, saya udah ngiman loh ini. Pak Niko sampaikan loh tadi barusan. Yohanes 16:24. Ini cara gampangnya nih. Saya minta ayat sama Tuhan, ya Tuhan kasih loh. Yohanes 16:24. Yohanes ke-16 ayat ke-24. Bagus banget ini. Sama-sama dibaca, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta apa? Dalam padahal kita sering minta dalam nama Yesus ya, sering ya. Tapi Tuhan bilang belum loh. Teruskan. Ulang. Maka supaya apa? Bukan penuh nafsu dan hasrat loh. Bukan hasrat nafsu yang penuh, tapi supaya sukacita apa? Bapak Ibu renungkan sekali. Tuhan bilang melalui Pak Niko tadi loh. Tahun ini kalau Anda minta 100.000, Tuhan kasih 1 juta. Sakit kaki, minta sembuh, Tuhan sembuhkan semuanya. Saya perlu cerita ini supaya Anda mengerti bagaimana teknisnya. Renungkan ini. Hati-hati bicara di rumah. Hati-hati. Anak saya ini pergi sama istri saya pergi sendiri. Mereka pergi berdua, saya pergi sendiri. Anak saya cerita sama saya, tanya sama maminya. Mami, Dedi gimana? Pelayanan. Kita nanti ketemu Dedi nggak? Ya di rumah aja, kita pisah mobil kok. Dedi pulangnya malam nggak? Malam. Dedi lama nggak? Nggak tahu sih, Dedi biasa pulang malam. Kamu kenapa sih nanya begitu terus? Mam, Dedi nggak ada kan? Nggak ada. Emang kenapa? Mam, kita makan yuk Mam. Ayo, makan apa? Itu loh, ayam goreng crispy. Apa sih? Tit, fried chicken. Ada mereknya, depannya. Tit, fried chicken.
jangan yang itu, nanti kamu batuk, karena kamu kan Senin mau ujian, jadi kamu jangan makan itu dulu. Selesai ujian, nanti kita baru makan, ya sayang? Mau sekarang mah, enak crispy, deep fried chicken. Enggak, nanti kamu keseringan. Kedua adalah kamu nanti kan bisa batuk. Kalau Dedi tahu kamu makan beginian, Dedi pasti marah sama kamu. Sudah, nurut aja. Mau Dedi gak ada. Kalau Dedi tahu kamu dimarahin gimana? Mami gak mau bantu. Si Mami mah kesel aja saya. Kamu kalau ngotot terus mau makan begituan, kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan setuju, Tuhan kasih. Mami kayak Dedi sekarang. Saya mau tanya, Tuhan denger gak? Tuhan lihat gak? Saya ini di tempat yang lain, lagi ibadah. Selesai ibadah, salaman, turun ke basement. Sudah nyalakan lampu, sudah gereng mobil, sudah masukkan gigi. Lagi mau jalan ke mobil, diketok kaca mobil saya. Bukan satpam, bukan tukang parkir. Siapa ini? Saya buka. Ya Pak, ada apa? Ternyata office boy dari PD tadi, perusahaan doa tadi. Dia bawa satu bucket besar, deep fried chicken. Pak, ini dari ibu. Jadi waktu saya lagi turun, dia pemiliknya PD tadi suruh office boy-nya lari beli satu bucket segini, seember bucket itu. Saya bingung, gimana nerimanya ya? Ini buat apa ya? Saya makan ini semua sampai habis, nggak khotbah lagi. Langsung panas dalam itu. Gimana makannya ya? Tuhan berkati, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Pendeta. Sampai rumah saya angkat. Siapa yang pesen deep fried chicken dari sorga? Anak saya teriak, haleluya. Istri saya stres tuh. Tuhan dengar ya? Hati-hati bicara di rumah. Dasar anak kebu. Yang ngomong kebu. Dasar anak setan. Yang ngomong siapa? Setan. Setan gak nge-rapture. Saya punya ratusan setan begini. Saya pergi. Satu hari, saya ini ibadah gini. Ketua PD-nya bilang gini, Pak, kita mau retret. Kita mau ada acara nih. Bapak saya kasih kaos ya. Sekeluarga saya kasih kaos semua. Tolong dipakai, jadi Bapak jangan pakai jas lagi, pakai kaos Pak. Supaya sama semua yang hadir pakai kaos semua. Oke, XL. Ukuran saya. Pak, ini all size kok. Nih, Bapak saya kasih 3. Sampai rumah saya pakai. Saya copot, saya taruh. Bikin baju ukurannya salah. Gak masuk ini, gak bagus penampilannya. Besok saya pakai baju ini, luarnya pakai jas saja. Istri bilang, ada apa toh? Ini bikin baju ukurannya salah, gak bener ini. Istri ambil, dipasin. Bener ini, yang salah badan kamu. Itu baju zaman sekarang, anak muda zaman sekarang. Atasnya itu yang fitness, yang gede itu. Bawahnya yang sempit, jadi begini. Saya kan begini. Nah, lahir, ini lonceng ini. Jadi kalau ada pohon Natal digantung langsung. Seneng gitu. Gantung. Ini yang salah kamu. Makanya kamu tuh harus kurusin badan. Ya udah, saya bilang, oke, saya kurusin badan. Istri bilang lagi sama saya, kamu tahu nggak? Kamu kan sering khotbah depan anak youth. Zaman sekarang anak youth kan penampilannya keren-keren, kayak Korea gitu. Terus kenapa? Penampilanmu tuh kurang seger. Hah? Kurang seger? Maksudnya apa? Bukan gitu saya, gini loh. Potongan rambut kamu tuh naikkan. Badak bercula 1. Praise worship style. Rambut menyembah Tuhan. Bagus. Enggak. Mendingan gini. Begitu setengah jam dandannya saya bilang. Mending begini. Sayang bajumu tuh loh. Lebar-lebar. Kayak bendera kena angin. Zaman sekarang tuh pakai baju yang sempit tuh. Tahu ya? Baju kayak lontong tuh loh. Sempit. Merecek kemana-mana tuh. Celananya lepet yang gak mau. Ayolah gantilah. Saya tuh SMP pernah beli jeans. Itu ngelepasnya 2 orang itu. Saya tidak mau beli jeans lagi. Dan saya baru tahu jeans itu sekarang sudah pakai yang stretchnya bagus. Itu 2 tahun yang lalu. Katrok ya. Ya, deso sekali Pak. Ya. Saya tuh gak update begituan. Jadi saya bilang ganti tuh celana tuh yang sempit. Baju yang kayak kerah naik. Terus khotbah, begini. Dia nggak mau. Kamu kasih masukan, kamu nggak mau aja. Nggak mau. Kalau Tuhan mau bagaimana? Jangan bawa Tuhan, saya bilang. Apa urusannya? Kalau Tuhan mau gimana? Saya mau tanya, Tuhan denger nggak? Tuhan lihat nggak?
Hati-hati loh bisa di rumah. Anda terima berkat dari hamba, Tuhan kasih berkat lihat hamba Tuhan tuh. Kalau minggu, berlimpah nggak? Jemaat, terimalah berkat ala kadarnya. Mau? Kan nggak mau. Terima berkat besar, itu. Pulang ke rumah kan? Bensin naik. Apa mahal, susah cari duit. Anda mutukin diri sendiri tuh. Apa mahal, apa juga, susah nih hidup. Anda baru terima berkat besar, berkat Anda dibuang menjadi ala kadarnya. Hati-hati bicara tahun ini. Yang kalau ngamuk, waduh, dasar, mulutmu monyong, waduh besok panjang sendiri cut. Gitu. Tuhan dengar nggak? Terus Selasa malam tuh ngobrol sama istri tuh. Saya bilang sama istri, oke, kalau Tuhan mau, gini aja. Saya nggak doa, kamu nggak doa. Kalau Tuhan mau, Tuhan kirim baju lontong sama celana lepat ke rumah ini. Oke, kata istri. Itu Selasa malam tuh. Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Sabtu saya kesentul. Doa. Selesai doa, mau keluar mau jalan, gandengan sama istri, cegat sama pengerja lain jemaat. Shalom Pak Runa, shalom apa kabar? Pak, ada titipan dari Tuhan, kantong kresek. Apa nih? Dari Tuhan, dia pergi. Begitu sampai rumah saya buka, 2 baju lontong, 1 celana lepet. Anda kalau nggak deket sama saya, Anda nggak mungkin kasih saya baju dong. Ngasih baju itu susah loh, kalau ukurannya beda. Ini ukurannya, persis. Persis semuanya. Istri bilang, Tuhan sudah berfirman. Sampai sekarang tuh baju sama celana masih gantung di lemari saya. Saya tadi mau pakai pagi-pagi, nggak jadi. Kan Anda nggak berharap saya datang dengan gitu. Saya punya ratusan yang begini. Saya punya ratusan yang begini. Hati-hati bicara. Minta supaya penuh suka. Tapi jangan gini, Tuhan mau minta bisnis tanah. Aku mau bangun panti pijat plus-plus. Belum diberkati sudah ngawur begitu. Tuhan berkati berlimpah, mau kawin lagi. Hati-hati, hati-hati bicara. Apa? Hati-hati. Rumah tangga hati-hati. Hati-hati. Tahun ini goncangan lagi banyak. Jangan sampai semua terjadi karena kesalahan kita sendiri. Mazmur 90. Mantan karyawan saya. Dia sudah kerja sama saya 4 tahun. Bagus kerjanya. Sakit. Sudah Tuhan sembuhkan. Mengenal nama Yesus. Satu hari dia harus berhenti kerja sama saya karena dia mau menikah. Dia nikah, dia kerja pindah. Kami dapat yang baru. Yang lama itu kirim SMS sama istri saya. Bu, saya sedih sekali bu. 2 paman saya meninggal dalam kurun waktu 3 minggu. Ini gimana bu? Saya sedih. Saya bilang sama istri saya, kasih tahu sama dia, hidup yang bersih, hidup yang benar. Kalau ada pencemaran, lapor sama kepala desa. Kalau enggak, rusak hidupnya. Kadang-kadang orang kampung tuh hidupnya nggak benar, nggak bersih, asal apa dimakan semuanya. Kasih tahu. Tapi saya salah. Ternyata dia tinggal di sebuah daerah yang di pegunungan, nggak ada pencemaran. Ternyata tempat tinggal dia adalah sebuah tempat di Jawa Barat yang santetnya nomor 1. Orang kalau ilmu santet, latihannya pakai tetangganya. Satu desa, setiap keluarga itu mengalami kematian minimal 6 orang dalam setahun. Bukan sedesa, satu keluarga. Dan gak berapa lama dikirim SMS lagi. Bu, saya hampir gila bu. 3 anggota keluarga saya meninggal dalam kurun waktu sebulan. Saya tanya sama istri, kamu gak doain dia? Ya enggak dong. Yang sudah berhenti gak aku doain. Yang baru aku doain. Kalau semua didoain, daftar doanya panjang. Kapan masanya? Ya bener juga ya. Sudah, kamu suruh dia beli Alkitab, baca Mazmur 91. Aduh saya, mau beli di mana daerah begituan? Sudah beli, bisa beli. Itu kan nemunya gimana bukanya? Dia kan nggak seperti kita bisa buka Alkitab langsung. Bisa tahu di mana Mazmur. Aduh gimana ya? Oh gampang. Kamu ketikin SMS. 16 ayat diketikin semua. Saya bilang, Dok, ini dibaca ya, supaya kamu ngerti apa pertolongan Tuhan. Seperti yang Ibu ajarkan dengan iman yang sama kepada Isa. Almasih. Dia kirim SMS, Bu, tolong saya. Ini nggak pernah terjadi selama saya kerja sama Ibu. Begitu berhenti begini, Bu. Kita kirim SMS. SMS dikirim.
Apa yang terjadi? Sampai tadi pagi saya berangkat. Sudah berjalan beberapa kata besar, rambut ikal. Kalau Anda diambil anak diadopsi sama Babah Alyong, nama Anda berubah jadi Acong. Ngerti ya? Nama Anda tergantung bapak Anda. Iya toh? Ini kan yang anak muda sekarang namanya Inggris semua nih. Bapaknya bule pasti. Ini Ibu Budi, nggak laku sudah. Ini Ibu Bernard. Udah berubah sekarang. Nah, namanya Moseus. Mo itu air, Zeus diambil, diselamatkan, drown from the water, diambil dari air, Moseus. Setelah dia besar, dia tahu dia orang Ibrani. Dia dipanggil orang Ibrani, namanya diubah menjadi Moshe. Karena waktu dia kecil namanya Moseus. Nah, saya mau tanya sekarang. Satu hari dia besar, disuruh Tuhan untuk bebaskan orang Israel dari Mesir. Bebaskan orang Israel dari Mesir. Oke bos, kata Moshe, Musa. Kalau begitu, nanti kalau orang Israel tanya sama aku, yang nyuruh kamu siapa? Moshe tanya, Tuhan, namamu siapa? Kan gitu. Tuhan bilang, aku ya aku. Suruh. Ya aku yang ngerti, aku ya aku. Namamu siapa? Aku ya aku. Musa stres tuh. Tuhan bilang, Asher, nama Tuhan itu J. Titik sudah. Anda dan saya nggak pernah ngerti nama Tuhan. Siapa? Contoh. Anda, Abang Siomay lewat. Anda panggil gini, Siomay, datang nggak? Namanya Tarjo. Kenapa dia datang? Ada tukang ojek. Ojek, datang nggak? Namanya Sastro. Tapi yang pasti dia mau dipanggil dengan nama itu kan. Saya ada tukang, satu teman saya kirim saya tukang dari rumah saya. Kerjanya bagus sekali. Saya bilang sama istri saya, itu tanya tukang itu. Tanya namanya, tanya nomor teleponnya. Orangnya bagus, kerjanya rajin sekali dan hasilnya bagus. Saya mau minta dia bantu saya terus. Istri tanya sama dia, Mas, ya Bu, Bapak nanya, namanya siapa? Gendut. Siapa Mas? Gendut. Maaf Mas, siapa ya Mas? Gendut Bu. Oh makasih, ketemu saya. Sayang, itu aku yang nggak dengar, apa dia yang salah? Kamu coba tanya sama dia, namanya siapa? Saya datang, Mas, sinten jenenge? Siapa namamu? Gendut Pak. Oh ya sudah, memang nggak salah. Ternyata namanya bukan gendut, tapi dari kecil dipanggil. Anda nggak pernah tahu nama Tuhan siapa? Kita nggak pernah tahu nama Tuhan siapa. Pokoknya Tuhan mau dipanggil pakai nama Yesus. Titik sudah. Gitu? Pokoknya Tuhan bilang namanya J. Selesai sudah. Selesai. Kita akan tahu nanti waktu kita ketemu sama Tuhan, Alkitab berkata, beberapa orang akan diberikan sama Tuhan sebuah batu bertuliskan nama Allahku. Itu rahasia hanya bagi yang tahu. Selesai Tuhan. Jadi namanya adalah J. Berapa kita mengerti? Nama Yesus itu bahasa Mesir Paleo Hebrew yang paling tua. Namanya Jesus. J Tuhan. Sos menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Jesus. Mirip orang Jawa. Yesus. Nah, mirip. Tuhan senang karena orang Jawa paling mirip ucapannya sama nama Tuhan. Dipromosikanlah orang Jawa. Ada yang bilang, oh gitu. Satu. Wah, jangan sembung bawa labu. Nggak nyambung Bu. Terus. Nah ini khotbah sekarang dimulai ya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dipisahkan, dikuduskan bagi Allah, dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saya Tuhan, saya mau tanya, ini Joseph and Mary, ini setia sama firman Tuhan ini. Dan dia kasih anak laki-lakinya persembahkan sama Tuhan pada hari ke-8 disunat dan mempersembahkan sepasang tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kok nggak lembu kambing domba Pak? Enggak. Joseph masih miskin. Hari itu, dia belum kaya. Usaha furniture-nya belum maju. Kan dia orang tukang kayu loh. Ada tanya sama saya, Pak Pendeta, bisnis apa yang bisa bikin kita sukses Pak? Gak usah jawab, baca Alkitab. Yosef kerjanya apa? Tukang kayu. Dan dia meninggal muda. Makanya gak pernah ada di Alkitab lagi. Dan Tuhan Yesus waktu dia muda, sebelum jadi rabi keliling umur 30 tahun. Dari muda sampai dia umur 30 tahun, dia menggantikan ayahnya. Apa kerjanya? Tukang kayu, furniture. Jawab saya.
Bapak Joko Widodo, profesinya apa? Sudah ada 3 contoh orang furniture sukses. Mau tahu usaha bikin sukses? Bikin apa? Tukang kayu. Langsung pindah profesi semua. Teruskan. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Kata bersama saya, Simeon. Simeon itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Greek-nya adalah Simon, atau artinya mendengar. Simon artinya mendengar. Bagus sekali ini. Ada 4 cirinya. Ia seorang yang benar. Kata bersama saya, benar. Saleh. Kalau perempuan salehah. Soleh dan solehah. 3. Menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya apa? Menantikan rapture itu. Yang keempat, Roh Kudus ada di atasnya. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia diurapi Tuhan. Bapak Ibu tolong mengerti. Sepanjang sejarah Yahudi cuma ada 3 Yahudi asli yang tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Yang pertama Simeon. Yang kedua, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yang ketiga, Rabi Yitzhak Kaduri yang pernah saya khotbahkan tahun lalu di tempat ini. Teruskan. Oh, saya nggak dengar Pak, jemaat baru berarti. Saya jemaat lama Pak, nggak hadir. Gitu. Saya hadir kok Pak, tidur. Saya nggak tidur Pak, pingsan. Ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia sambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Bapa serta ibunya Joseph and Mary amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jangan lupa, ayah ibu Tuhan Yesus namanya siapa? Joseph sama Mary. Bukan Joseph and Gary loh. Joseph and Mary, bukan Gary. Zaman sekarang banyak tuh. Joseph and Gary. Hati-hati, bertobat kalau seperti itu. Ngerti deh? Nggak ngerti, ada nggak ngerti? Siapa Pak? Kasih Tuhan dengan ini baik. Kisah ini menarik sekali. Ada seorang tua, saya nggak bisa bilang dia muda loh. Anda nggak bisa menyebut dia sebagai opa atau opung. Ini grandpa. Bapaknya opa. Usianya mungkin sekitar 90 tahun. Anda panggil apa orang usia 90 tahun? Ini orang sudah tua sekali, namanya Simeon. Dia punya janji Tuhan bahwa tidak akan mati sebelum matanya lihat Mesias. Dan dia datang ke bait suci. Anda bisa bayangkan, orang Yahudi setahun itu laki-laki wajib pergi ke bait suci 3 kali. Simeon ini nunggu Mesias itu kayak apa orangnya? Dan semakin tua, rambutnya sudah luruh, matanya sudah mungkin katarak, tubuhnya sudah lemah, ototnya sudah lemah, sendinya sudah bunyi, dan jalan tertatih. Dia sudah nggak punya lagi kemampuan untuk melihat lebih jelas. Dan pertanyaannya jelas sekali.